Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraki wal alam dafi'il bala wal waba wal maradi wal alam jismuhu tahirun mutahharun mu'attarun munawwarun man ismuhu maktubun marfu'un madun ala al-lahi wal kalam syamsid duha badud tuja nuril huda misbahud dalam Abil Qasim Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabil Haramain mahbubun inda Rabbil Masyriqin wal Maghribain. Faya ayyuhal mushtaqul nuri jamalih sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجل في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Hadirin hadirat jamaah pengajian Ad-Duha Masjid Agung Baitur Rahman Banyuwangi yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pecinta salawat, para pecinta majlis ilmu, para pecinta majlis zikir, para pecinta burdah, para pecinta salat duha, para pecinta sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah kesemuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan di dunia, dimuliakan di barzakh, dimuliakan di akhirat kelak. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, panjatan puja puji syukur senantiasa kita sampaikan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita sekalian hingga sampai saat ini, sampai detik ini. Alhamdulillah kita masih diberikan umur panjang dalam keadaan sehat wal afiah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kita rasa, rezeki yang kita makan, kesehatan yang kita nikmati pada hakikatnya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk kita syukuri. Alhamdulillah ala kulli hal, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala tiada hentinya. Salam selawat semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita, manusia yang paling agung, manusia yang paling bagus akhlaknya, yang paling manis senyumannya, yang paling elok rupanya, yang paling bagus indah budi pekertinya, yang paling sayang kepada umatnya. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang cintai umat, yang kasihi umat, yang perjuangkan umat dari dunia hingga akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan kembali untuk merenungi, memahami, kemudian mengkaji nasihat-nasihat qasidah burda yang syarat akan makna, syarat akan ilmu yang lazim bagi kita
untuk mengetahuinya, untuk kemudian memantapkan apa yang kita baca, memantapkan, menguatkan kekhusyuan kita. Jadi tujuan daripada kita mempelajari qasidah burda ini adalah supaya kita ketika baca semakin khusyuk, dan tentunya banyak nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Sebab sekali lagi qasidah burda ini disusun, ditulis, dikarang oleh seorang ulama yang berangkat dari sebuah kecintaan mahabbah yang besar kepada zat yang dia tulis melalui qasidah burda ini, yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Akan banyak roh sir yang ada dalam qasidah burda ini, sehingga ketika kita membacanya maka insya Allah kita akan mendapatkan sir tersebut, rahasia tersebut, cahaya daripada qasidah burda tersebut. Dan kita masih pada fasal yang kedua dalam kitab burda yang kita baca itu. Pada hakikatnya itu merupakan fasal yang ketiga, karena burda yang kita baca di masjid ini merupakan burda ringkasan. Jadi separuh daripada qasidah burda yang sesungguhnya diambil fasal-fasal yang berkaitan dengan pujian-pujian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentang mukjizat Nabi Muhammad, tentang kerinduan kepada Nabi Muhammad, tentang pujian kepada Nabi Muhammad, tentang munajat yang terakhir. Di kitab yang kita baca itu pada fasal yang kedua yang menerangkan tentang madhi Rasulullah atau pujian-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita telah sampai pada pertemuan sebelumnya, telah kami sampaikan tentang sifat-sifat Nabi Muhammad, bahwasanya beliau Muhammadun Sayyidun alam Muhammad, yaitu pemimpin dua alam, alam dunia dan alam akhirat, alam nyata dan alam gaib. Nabi Muhammad pemimpinnya, pemimpin manusia, jin, malaikat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada fasal yang terakhir atau bait yang terakhir yang kita sampaikan apa? Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hal minal ahwali muktahami. Beliaulah al-habib, kekasih Allah dan kekasih kita. Turja syafa'atuh, yang kita harapkan syafaatnya. Kita mengharap syafaat Nabi Muhammad kapan? Likulli hal minal ahwali muktahami, pada setiap keadaan yang menghimpit kita, pada setiap keadaan yang kita susah sedih, kita mengharapkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika keadaan di dunia, lebih-lebih nanti ketika di akhirat. Ini maknanya, salah satu maknanya Bu, Pak ya. Berarti ketika kita dalam keadaan sumpek di dunia, dalam keadaan karut, banyak masalah, maka datangkan Nabi Muhammad, minta syafaat kepada Nabi Muhammad. Dengan apa? Banyak baca salawat, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad, baca burda, merupakan bentuk permohonan kepada Nabi Muhammad untuk memberikan syafaatnya kepada kita sekalian. Melalui wasilah Nabi Muhammad, insya Allah kita akan dapat syafaat di dunia bahkan di akhiratnya. Ini terakhir bait yang kita baca. Kita akan masuk pada bait selanjutnya. Al-Imam Busiri mengatakan bahwasanya da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. Beliau menjelaskan da'a ilallahi huwal habib Muhammadun Sayyidun, Nabi Muhammad pemimpin semua alam, yang huwal habib, yang beliau adalah seorang kekasih Allah SWT yang kita harapkan syafaatnya. Beliau da'a ilallah, beliau Nabi Muhammad menyeru, mengajak kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Da'a ilallah, beliau Nabi Muhammad mengajak kepada kita, menyeru kepada kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Muhammad itu awalud da'in, dai yang pertama, bukan hanya dai kepada kita sekarang, bukan hanya mengajak pada kita, bahkan juga mengajak kepada para nabi, para anbiya, para malaikat, semuanya mengajak. Nabi Muhammad mengajak, merupakan dai-nya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dikatakan dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad tu ana nabiyan wa kana adamu bainat turab bainal ma'i wat turab. Nabi Muhammad tu sudah menjadi nabi ketika Nabi Adam masih dalam keadaan menjadi tanah dan air. Nabi Muhammad sudah menjadi nabi ketika itu. Memang diutusnya terakhir,
diutusnya terakhir Nabi akhir zaman, tapi diciptakannya pertama dan menjadi Nabi yang pertama. Bahkan telah menjadi Nabi ketika Nabi Adam masih berupa adonan air dan tanah. Nabi Muhammad sudah menjadi Nabi. Apa maksudnya? Bahwa Nabi Muhammad telah mengajak kepada para nabi-nabi yang lain, bukan hanya kepada kita, wabil khusus kepada kita. Da'a ilallah, mengajak kepada kita, dakwah kepada kita. Risalah turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian apa? Faballaga risalah yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad, wa addal amanah, Nabi Muhammad telah menyampaikan amanat risalah tersebut. Nabi Muhammad sampaikan kepada kita, kepada jalan Allah, kepada agama Islam, kepada syariat-syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Mengajak Nabi Muhammad kepada kita sekalian untuk apa? Untuk keselamatan kita. Pada hakikatnya Allah ini ketika membuat sebuah konsep syariah Islam, aturan-aturan agama, Al-Quran atau aturan-aturan agama, pada hakikatnya bukan Allah butuh ketika kita menjalankan syariat tersebut, tapi hakikatnya untuk keselamatan kita, untuk kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Syariat yang ada itu pada hakikatnya bukan merupakan beban bagi kita, tapi pada hakikatnya merupakan bentuk satu jalan untuk kita dapat bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, hasanah fid dunya wal akhirah, melalui syariat-syariat yang Allah tetapkan melalui lisan suci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasim, maka orang-orang berpegang teguh dengan syariat Allah, dengan agama Allah, mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi, maka itu merupakan pegangan tali yang tidak akan bisa putus. Kita ini perlu, dalam mengarungi hidup kita ini, kita perlu sandaran, perlu gantungan. Maka talinya Allah, hablullah, talinya Allah, yaitu syariat-syariat Allah, agama Islam ini merupakan tali yang patut bagi kita, yang harus bagi kita berpegang teguh dengan tali tersebut yang tidak akan putus. Apa maknanya? Ketika seorang hamba berpegang teguh dengan talinya Allah, dengan agamanya Allah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, najah, akan sukses, akan selamat, akan bahagia dunia dan akhirat. Ini maknanya. Nabi Muhammad mengajak, da'a ilallah, menyeru kepada kita untuk mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan bukan cuma manusia muslim aja, orang kafir diajak untuk masuk Islam, menyembah Allah. Yang sudah masuk Islam diajak lagi untuk lebih menekuni keislamannya, lebih diajak untuk taat kepada Allah, untuk khusyuk terus. Bahkan mereka jin pun sekalian juga diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah firman-Nya Allah mengatakan, faman yakfur bit-taghut wa yu'min billahi wa qad istamsaka bil urwatil wuthqa lan fisama laha. Allah mengatakan, barang siapa yang mengkafiri atau memungkiri at-taghut, yaitu berhala, wa yu'min billahi, dan beriman kepada Allah, faqad istamsaka, maka orang telah berpegang teguh bil urwatil wuthqa, telah berpegang teguh kepada tali yang kuat, urwatul wuthqa. Ulama banyak menafsirkan bahwasanya urwatul wuthqa itu apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi berpegang teguh kepada tali Allah itu sama dengan berpegang teguh mengikuti ajaran-ajaran Islam, berpegang teguh dengan agama Islam, mengikuti syariat Nabi Muhammad, sama dengan berpegang teguh kepada tali Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dan ini merupakan sebuah implementasi, atau dalam firman-Nya Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Allah perintahkan kepada Muhammad, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah, ajaklah mereka kepada jalan Tuhan wahai Muhammad. Merupakan perintah Allah. Adal amanah, Nabi Muhammad telah melaksanakan amanah tersebut. Bukan tidak melaksanakan, Nabi Muhammad telah menjalankan perintah Allah. Risalah datang kepada Nabi Muhammad, faballaga risalah, datang kepada Nabi Muhammad.
Wa addal amanah, Nabi Muhammad telah melaksanakan, menunaikan amanahnya tersebut, yaitu risalah, disampaikan kepada kita sekalian. Tidak ada yang bisa memungkiri. Tidak bisa ada yang memungkiri. Kemudian mungkin di antara kita ada yang protes, Nabi Muhammad tidak pernah menyampaikan tentang kewajiban sholat kepada saya. Tidak. Bukti sudah nyata, addal amanah, Nabi Muhammad telah menyampaikan dakwahnya kepada kita sekalian. Dan untuk dakwahnya Nabi Muhammad tidak minta apa-apa kepada kita. Bahkan jiwa raganya dikorbankan untuk dakwah di jalan Allah, untuk keselamatan kita sekalian. Bahkan Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya mengatakan, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in ta'samtu bihi kitabullah wa itrati. Aku tinggalkan bagimu dua perkara yang ketika kau berpegang teguh kepada dua perkara ini, kamu tidak akan tersesat selamanya. Apa? Kitabullah, kitab Allah, dan ahli bait, keturunan ahli baitku dan keturunanku, kata Nabi Muhammad SAW. Ketika berpegang teguh kepada kitab Allah dan kepada keturunan Nabi Muhammad SAW yang mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, tidak akan tersesat kita. Inilah tali Allah Subhanahu Wa Taala. Mustamsikun nabi hablin ghaira munfasimi, yaitu berpegang kepada tali Allah yang tidak akan terputus. Kuat tali ini, kuat tali ini akan menyampaikan kita wusul kepada Allah. Tali ini akan menyampaikan kita kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Kemudian bait selanjutnya, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin wa lam yudanuhu fi ilmin wala karami. Beliau Nabi Muhammad yang Sayyidul Kaunain wa Thaqalain, yang Habibul ladzi turja syafa'atuhu, yang da'a ilallah. Kemudian faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin, kedudukan Nabi Muhammad ini faqan nabiyyin, di atas semua para nabi. Di atas semua para nabi kedudukan Nabi Muhammad SAW. Dalam segi apanya? Fi khalqin wa fi khuluqin, baik khalqinya, baik jasadnya, ataupun khuluqnya, ataupun juga akhlaknya. Di atas para nabi semuanya kedudukan Nabi Muhammad SAW. Kalau barangkali kita mengatakan, katanya Nabi Yusuf itu nabi yang paling tampan, Nabi Muhammad lebih tampan. Bahkan ketampanan Nabi Yusuf itu separuh daripada ketampanan Nabi Muhammad SAW. Nabi Yusuf itu ketika lewat, ya, semua orang kagum, orang perempuan semuanya kagum. Dan ketampanan Nabi Yusuf itu membawa fitnah. Maksud membawa fitnah, membawa ujian kepada orang-orang yang melihatnya yang tidak mampu menahan imannya. Ketika lewat Nabi Yusuf di hadapan para ibu-ibu ketika itu, yang ibu-ibu sedang memegang pisau dan buah apel. Ketika melihat Nabi Yusuf berjalan, kaget ibu-ibu sampai tidak terasa bukan apel yang diiris, tapi tangan yang diiris. Begitu kagum dengan ketampanan Nabi Yusuf. Ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam telah mengakibatkan sebuah musibah, fitnah, yaitu teriris dia tangan. Tapi ketampanan Nabi Muhammad tidak akan mencelakakan, membawa rahmat. Sebagaimana di kitab yang kita baca pada pembukaan Burda tadi, berbahagia yang melihat wajah tampan dan memikat, senyumnya jadi pengobat, akhlaknya jadi pengikat. Inilah sosok kita Nabi Muhammad SAW, ya. Zahir dan batinnya merupakan di atas para nabi sekalian. Tidak ada yang bisa mengungguli. Semua mukjizat yang dimiliki para nabi ada pada Nabi Muhammad SAW. Fisiknya Nabi Muhammad dibandingkan para nabi-nabi yang lain lebih unggul Nabi Muhammad SAW. Dikatakan bahwasanya dalam sebuah hadis, semua nabi itu memiliki penampilan yang bagus. Semua nabi itu semuanya memiliki penampilan fisik yang bagus. Bagus, penampilannya bagus. Kemudian fasih dalam ngomongnya enak. Semuanya penampilannya bagus. Tapi tidak ada yang bisa mengalahkan ketampanan, kegagahan, kewibawaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana mungkin para nabi akan mengalahkan keutamaan, kewibawaan Nabi Muhammad SAW? Para nabi itu semuanya diciptakan dari cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan semua para nabi itu ketika mendapatkan keutamaan yang kaitannya dengan fisik sekalipun,
berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami jelaskan bahwasanya nur Nabi Muhammad, cahaya Nabi Muhammad itu ketika awal mula diciptakan oleh Allah SWT, Allah titipkan cahaya Nabi Muhammad itu pada setiap nabi. Ada pada Nabi Adam nur Nabi Muhammad itu. Ketika Nabi Adam membawa cahaya Nabi Muhammad sebelum Allah turunkan di muka bumi cahaya tersebut, Nabi Adam semakin kelihatan wibawa, semakin kelihatan ganteng, anggun Nabi Muhammad. Sebab apa? Dalam tubuh Nabi Adam membawa cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus turun kepada nabi-nabi yang lain. Ketika membawa cahaya Nabi Muhammad, mereka semuanya kelihatan tampan, anggun. Ada barokah Nabi Muhammad, ketampanan, keanggunan, kewibawaan, kesempurnaan fisik semua para nabi, bahkan semua yang ada di muka bumi ini karena berkat cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang bisa mengungguli fisiknya Nabi Muhammad. Beb katanya kalau tinggi Nabi Muhammad itu sama yang lain. Nabi Muhammad itu keutamaan fisiknya aja, Pak. Nabi Muhammad itu ketika berjalan dengan sahabat yang tinggi, sahabat barangkali yang kita kenal barangkali jangkung mungkin, sahabat ini tinggi. Ketika jalan dengan Nabi Muhammad tidak kelihatan lebih pendek. Tidak kelihatan lebih pendek Nabi Muhammad itu. Kesempurnaan ada pada tubuh Nabi Muhammad SAW sampai dikatakan bahwasanya seolah Nabi Muhammad ini seolah Nabi Muhammad ini ketika bikin tubuhnya sendiri itu dengan kehendaknya sendiri. Bagaimana coba ketika kita ingin melukis diri kita, seandainya Allah ngasih hak kepada kita, Pak Bu, ngasih hak kepada kita, silahkan kamu buat bagaimana jasadmu sendiri. Kira-kira bagaimana kita akan membuatnya? Kita baguskan jasad kita, kita baguskan. Yang laki dibuat gagah, dibuat. Nabi Muhammad dianggap, seorang sahabat mengatakan seolah-olah Nabi Muhammad ini ketika membuat tubuhnya adalah dengan kehendaknya Nabi Muhammad sendiri. Aku kepingin alisnya begini, aku kepingin hidungnya begini. Saking sempurnanya keadaan fisik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak ada yang bisa mendampingi, semua para nabi tidak ada. Bahkan juga pada akhlaknya sekalipun tidak ada yang menandingi semua para nabi. Nabi-nabi itu semuanya mulia, Pak. Akhlaknya mulia, santun, dermawan. Semua para nabi itu bagus. Tidak ada nabi itu yang melit, tidak ada. Semua nabi itu akhlaknya bagus, fisiknya bagus, tampan, wibawa, akhlaknya bagus. Semua nabi-nabinya Allah begitu. Tidak ada nabi melit, tidak ada. Tapi Nabi Muhammad melebihi semua para nabi, ketampanannya melebihi semua para nabi, akhlaknya. Semua para nabi dermawan, Nabi Muhammad lebih dermawan. Semua para nabi santun, Nabi Muhammad lebih santun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini bangga kita ya menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walan yudanu fi ilmin wala karami. Bahkan mereka para nabi-nabi tidak akan mampu untuk menandingi bahkan mendekati ilmunya dan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak bisa. Bahkan untuk mendekati menyamai keilmuan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad tidak bisa mendandingi sama sekali para nabi yang lain. Mulia para nabi, lebih mulia daripada manusia, lebih mulia daripada manusia yang lain, tapi masih di bawah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana ketika Nabi Isra berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ternyata sampai di Masjidil Aqsa telah kumpul semua para nabi, mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihissalam telah kumpul semuanya. 114.000 nabi semuanya sudah kumpul di sana menyambut kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang disambut ini pasti orang yang paling mulia, Pak. Apa kemudian menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad ketika itu? Berbaris rapi semuanya di soft dengan soft yang rapi, 114.000. Kemudian sholat berjamaah. Siapa yang disuruh jadi imam? Mempersilahkan Nabi Muhammad untuk menjadi imam, makmumnya semua para nabi. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas nabi-nabi yang lain. Kemudian bait selanjutnya,
wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri arashfan minad diyami. Ketahuilah bahwa mereka para nabi mengambil dari Rasulullah baik seciduk dari lautan atau seteguk dari air hujan. Ini bait yang ketiga, ini maknanya. Wa kulluhum, dan ini merupakan dalil dari pemaknaan sebelumnya. Ketika dikatakan pada bait sebelumnya bahwasanya semua para nabi itu di bawah kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari segi ilmu dan keutamaannya, kemuliaannya, bahkan mereka para nabi wa kulluhum min rasulillahi multamisun, bahkan semua para nabi itu multamisun, mengambil apa yang diambil? Seciduk air laut. Rashfan gharfan minal bahri, seciduk air laut. Apa maksudnya seciduk air laut? Gharfan minal bahri itu seciduk dari laut keilmuan Nabi Muhammad, laksana laut keilmuan Nabi Muhammad SAW. Para nabi cuma mengambil seciduk aja. Bandingannya seperti itu. Bandingan antara keilmuan Nabi Muhammad dan para nabi yang lain adalah Nabi Muhammad ilmunya laksana bahar, laksana laut. Para nabi semuanya mengambil seciduk gharfan minal bahri, keilmuan Nabi Muhammad SAW. Aw rashfan minad diyami, atau cuma sekedar mengecup, menghirup apa? Seteguk air hujan, mengambil seteguk air hujan. Air hujan yang deras dikatakan di sini rashfan minad diyami. Diyami itu adalah hujan yang tidak berhenti-henti, terus satu hari hujan terus. Ini nabi-nabi yang lain itu laksana mengambil seteguk air dari air hujan yang deras satu hari penuh. Nabi Muhammad di air hujan yang deras, kemudian para nabi cuma mengambil seteguk saja. Apa maksudnya? Hujan di sini menunjukkan akhlak Nabi Muhammad. Laut tadi menunjukkan keilmuan Nabi Muhammad, para nabi mengambil seteguk. Hujan menunjukkan akhlak Nabi Muhammad, para nabi mengambil seteguk daripada air hujan Nabi Muhammad, yaitu akhlak kesantunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Nabi Muhammad, betapa tingginya akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad, wa innaka la'ala khuluqin adim, sungguh pada dirimu wahai Muhammad la'ala khuluqin adim, terdapat budi pekerti yang sangat luhur, yang sangat agung. Pujian Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bait yang selanjutnya, wa waqifuna ladaihi 'inda haddihim min nuqtatil ilmi aw min syaklatil hikami. Dan mereka para nabi tadi yang mengambil seciduk, secakup, seteguk dari lautan ilmu Nabi Muhammad dan meminum seteguk daripada hujan akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waqifuna ladaihi inda haddihim, mereka berdiri di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menurut kadar mereka akan mengharapkan setitik ilmu atau segoras hikmah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masih menunjukkan kedudukan Nabi Muhammad di atas para nabi yang lain. Mereka para nabi itu bukan hanya mengambil seciduk ilmu Nabi Muhammad dan juga mengambil seteguk daripada hujan akhlak Nabi Muhammad. Mereka berhenti di hadapan Nabi Muhammad untuk mengharapkan setitik ilmu atau segoras hikmah dari sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Busiri menunjukkan atau mengambil kata-kata nuktah, titik. Apa maksudnya? Penjelasannya seperti ini, makna titik itu adalah suatu huruf, ya, suatu huruf entah itu barangkali ba, misalkan kita ambil huruf ba. Ba ini tersusun daripada apa? Dari titik-titik yang bersambung. Kalau kita baca Pak, definisinya garis. Definisinya garis, ya. Apa garis itu? Garis itu adalah kumpulan titik-titik yang bersambung. Titik-titik disambung, kemudian apa? Akan membentuk sebuah garis. Imam Busiri menunjukkan mengambil sebuah kata itu nuqtatil ilmi. Para nabi semuanya mengambil titik ilmu.
Huruf ha atau huruf ba itu merupakan gabungan daripada titik-titik. Nabi Muhammad adalah huruf ba tersebut, maka para nabi mengambil satu titik saja dari huruf ba tersebut. Kira-kira ada berapa titik yang merangkai huruf ba tersebut? Sangat banyak sekali. Coba kita kumpulkan. Satu titik yang bersama kemudian membentuk huruf ba, nyambung, akan banyak, akan ratusan titik, akan ribuan titik. Para Rasul mengambil satu titik saja daripada ilmu Nabi Muhammad SAW. Amin syakratil hikami, atau mengambil syakal atau bentuk daripada kemuliaan akhlak Nabi Muhammad, hikmah Nabi Muhammad, mengharapkan segores hikmah daripada Nabi Muhammad SAW. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Bagaimana ketika Nabi Adam alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam ketika Allah turunkan ke muka bumi ini, Nabi Adam kemudian mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa yang dilakukan, atas kesalahan, atas khilaf yang dilakukan ketika di surga, yaitu memakan buah khuldi. Mohon ampun Nabi Adam alaihissalam selama 40 tahun, mohon ampun, tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika berwasilah dengan Nabi Muhammad, maka kemudian diterima istighfarnya Nabi Adam alaihissalam. Baru kemudian diterima mohon ampunnya Nabi Adam, Allah ampuni segala dosanya. Berkat apa? Berkat berwasilah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwasanya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Adam sekalipun, Abul Anbiya, Nabi yang pertama, manusia yang pertama, abah kita semua, ayah kita semua, itu berwasilah kepada Nabi Muhammad ketika minta ampun. Ini menunjukkan kemuliaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian fahuwa alladhi tamma ma'nahu wa suratuhu thumma astafahu habiban bari'un nasami. Fahuwa alladhi, dan mereka dialah yang faqan nabi, yang kedudukannya di atas para nabi, yang semua para nabi mengambil ilmunya dari Nabi Muhammad, akhlaknya mengambil kepada Nabi Muhammad. Fahuwallazi tamma ma'nahu wa suratuhu, beliaulah nabi yang sempurna makna dan rupanya sempurna Nabi Muhammad SAW. Dari atas ujung rambut sampai ujung kaki tidak ada cacatnya Nabi Muhammad SAW. Sempurna semuanya, mukjizat semua Nabi Muhammad, suci semuanya Nabi Muhammad. Yang pada diri kita najis, kotor, pada diri Nabi Muhammad suci semuanya. Keutamaan Nabi Muhammad. Darah itu ada suatu najis, Pak. Tapi darah Nabi Muhammad suci. Sebagaimana sebuah kisah ketika Nabi Muhammad itu habis dibekam, darah kotornya diambil. Kemudian Nabi Muhammad perintahkan kepada salah seorang sahabatnya untuk membuang darah ini. Kamu buang darah ini, jangan sampai ada yang tahu, ya. Oh ya. Dibawa sama sahabat ini. Sahabat karena begitu mahabbahnya, begitu cintanya dengan Nabi Muhammad SAW, mikir, pintar sahabat yang mengambil banyak peluang. Ini darahnya Nabi Muhammad, suci, mulia. Pesan Nabi Muhammad dibuang di tempat yang orang tidak tahu. Ya sudah, saya minum aja darah yang suci, darah mulia. Bagaimana coba bangganya ketika darah Nabi Muhammad masuk dalam tubuh seorang hamba, diminum oleh sahabat ini. Sudah, kembali dari kepada Muhammad, ditanya oleh Rasulullah, sudah kamu buang? Sudah. Di mana? Ya di tempat yang orang tidak tahu. La'alla syaribta, jangan-jangan engkau minum, kata Nabi Muhammad. Naam ya Rasulullah. Tahu Nabi Muhammad? Iya Rasulullah, saya minum darahnya Rasulullah. Apa Nabi Muhammad ngamuk, marah? Enggak. Kenapa? Tidak najis darah Nabi Muhammad, kecuali darah-darah kita, darah yang lain najis. Tapi darah Nabi Muhammad tidak najis, suci semuanya. Ini menunjukkan kemuliaan jasad Nabi Muhammad SAW, zahiran wa batinan. Sempurna makna dan rupa Nabi Muhammad, lalu ia dipilih sebagai kasih oleh Tuhannya. Tsumma astafahu habiban barun nasmi, tsumma astafahu, kemudian Nabi Muhammad dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kasihnya. Barun nasim oleh Allah, zat yang menciptakan manusia semuanya. Maka Nabi Muhammad itu dikatakan apa? Al-Mustafa. Apa makna Mustafa? Adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipilih Nabi Muhammad SAW menjadi kekasih pilihan Allah Subhanahu
wa ta'ala. Kemudian bait yang terakhir, munazzahun an syarikin fi mahasinihi fajauharul husni fihi ghaira munqasimi. Dialah Nabi Muhammad yang suci dari persamaan dalam segala kebaikan, dan inti kebaikan yang ada dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mungkin bisa terbagi. Dialah Nabi Muhammad yang suci dari persamaan dalam segala kebaikan. Kebaikan Nabi Muhammad tidak ada tandingannya sama sekali, sudah. Siapapun makhluknya, kalau melihat kebaikan Nabi Muhammad, tidak ada yang bisa menandingi. Para sahabat-sahabat Nabi Muhammad itu pernah ingin menyamai sholatnya Nabi Muhammad, ibadahnya Nabi Muhammad. Tidak ada yang mampu, tidak ada yang mampu. Sebagaimana pernah kami sampaikan ketika menyampaikan tentang syarah sebelumnya, Nabi Muhammad itu lapar, puasa sampai 3 hari dalam keadaan sehat walafiat, masih kondisinya tidak kelihatan lemes. Tidak makan 3 hari, tidak makan 3 hari. Kita kan tidak makan setengah hari kelihatan. Kamu tidak makan? Ya belum makan. Iya, saya belum sarapan, kelihatan lemes. Nabi Muhammad tidak makan 3 hari tetap kelihatan bugar. Para sahabat ingin mencontoh ibadah Nabi Muhammad, kebaikan Nabi Muhammad, tidak mampu para sahabat. Sehingga Nabi Muhammad mengatakan, sudahlah kamu cukup dengan apa yang kamu lakukan, dan semampu kamu jangan kamu paksakan. Kalau saya lain, kebaikan Nabi Muhammad tidak ada yang bisa menandingi. Inilah Nabi kita, suci dari kebaikan-kebaikan yang bisa tanding oleh semua makhluknya. Ini keutamaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Busiri ini memahami ini, meyakini hal ini. Ini menunjukkan kedalaman pengenalan Imam Busiri kepada Nabi Muhammad, sehingga tahu bagaimana sifat Nabi Muhammad, bagaimana Nabi Muhammad telah menyampaikan dakwanya, sehingga kemudian apa? Berangkat dari pemahaman yang betul-betul kenal dengan Nabi Muhammad, tahu akhlak Nabi Muhammad, tahu sifat Nabi Muhammad, betul-betul memahami Nabi Muhammad, muncul mahabbah yang sangat tinggi. Kemudian dibuatlah syair-syair tentang kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hikmah yang dapat kita ambil, Pak Bu, ya, maka hendaklah kita senantiasa mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turja syafa'atuhu, kita mengharap syafaatnya Nabi Muhammad. Dekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nabi Muhammad merupakan hablun ghairu munqasimi, adalah tali Allah, tali untuk kita bisa wusul kepada kebahagiaan dunia akhirat dengan mendekati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Munculkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, kebahagiaan yang kita rasakan. Seorang hamba ketika kita mampu dalam hati kita munculkan mahabbah kepada Nabi Muhammad, bagaimanapun caranya, banyak salawat, banyak membaca sejarahnya, banyak membaca, memahami tentang sifat-sifatnya, tentang sejarahnya, tentang kehidupan Nabi Muhammad, atau barangkali berangkat dari sebuah ziarah ke sana, ke Masjid Nabawi kepada Nabi Muhammad, sehingga muncul mahabbah kepada Nabi Muhammad. Pupuk mahabbah tersebut, jangan biarkan hilang mahabbah tersebut. Terus pupuk mahabbah tersebut, terus banyak selawat, terus jangan sampai mahabbah yang telah ada walaupun sedikit dalam hati kita itu jangan sampai hilang. Pupuk terus, pada akhirnya adalah kesenangan, kebahagiaan yang kita rasakan ketika dalam hati kita ada mahabbah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan manfaat barakah, mudah-mudahan Nabi Muhammad senantiasa melihat kita, ya, memandang dari kita, ya, kemudian mendoakan kita, memberikan syafaatnya kepada kita, sehingga ketika kita hidup di dunia ini merasakan kebahagiaan dunia, nanti di alam barzah mendapat syafaat Nabi Muhammad, merasakan kenikmatan alam barzah, wabil khusus ketika di akhirat dapat syafaat Nabi Muhammad. Selamat di akhirat kelak. Mudah-mudahan manfaat barakah pertemuan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nastaghfiruka wa nasta'uduka dinana wa anfusana wa ahlana wa auladana wa amwalana wa kulla syai'in a'taitana. Allahumma ij'alna fi kanafika wa amanika wa jiwarika wa iyadika min kulli syaitanin marid wa jabbarin an wa dhi'an wa dhibagin wa min syarri kulli syai'in. Allahumma jammilna bil afiyah was salama wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma ighfir lana wa li walidina wa li masyayikhna wal ikhwana fid din wa li ashabina wa ahbabina wa habbana fika wa liman ahsana ilaina wal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat ya rabbal alamin. Warzuqna kamal mutabatilahu dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah
برحمتك يا أرحم الراحمين يا ربنا يا مجيب يا ربنا يا مجيب يا ربنا يا مجيب يا حاضر لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قبول 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 وتمام كل سلام ولا حضرة رسول محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini dapat kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat barakah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.